Baik, kembali lagi di sudut pandang masih membahas tentang pernikahan dini. Ini PR yang belum juga selesai. Kita ke Profesor Alimatul. Prof, kalau kita lihat sejauh mana keterlibatan organisasi masyarakat, khususnya organisasi keagamaan untuk bisa berkontribusi menjadikan permasalahan ini lebih meredat. Baik, terima kasih Mbak Dika ya. Mhm. Jadi peran tokoh agama, tokoh masyarakat itu sangat penting sekali. Karena sebenarnya kalau kita melihat pernikahan anak ya, Mhm. itu kan kontroversi di masyarakat. Misalnya saja di masyarakat Muslim, sebagian masih percaya bahwa usia pernikahan Aisyah itu 9 tahun. Padahal Hmm. kalau kita lihat dari data sejarah secara detail itu salah itu. Yang benar adalah usia pernikahan Aisyah itu 17 ataupun 18 tahun. Oke. Jadi sudah masuk kepada usia yang saat itu ya, dewasa misalnya. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat tokoh agama ya sangat penting untuk berperan bagaimana melakukan perubahan data-data sejarah yang terkait dengan persoalan ideologi juga gitu. Selain itu juga sering sekali ya, walaupun si anak ini tidak melakukan relasi yang beresiko gitu ya, tetapi terkadang orang tua itu dengan alasan supaya tidak menghindari zina. Nah, harusnya untuk tidak menghindari zina, ya nggak usah melakukan zina, Mhm. bukan kemudian menikahkan begitu loh. Jadi ini logika yang salah ya. Kenapa? Ketika dia menikahkan anak, sama aja menjadikan anak dalam situasi kerentanan, Mhm. ya, ataupun juga dalam situasi menghambat perkembangan potensi masa depan. Ini juga diharamkan, gitu. Sehingga jangan sampai sesuatu yang haram dikasih solusi sesuatu yang haram juga. Maka sekali lagi untuk menghindari perzinahan misalnya, karena kita tahu ya anak-anak kita itu manajemen seksualnya kan memang lebih lama daripada generasi orang tua kita. Mhm. Karena itu yang perlu kita sampaikan adalah misalnya pendidikan seksualitas yang komprehensif. Riset membuktikan ketika anak itu terpapar dengan pencerahan pendidikan seksualitas, maka malah justru mereka tidak akan melakukan perzinahan. Jadi berarti ada fakta yang harus diluruskan dan jangan sampai yang tadinya menghindari zina justru menjerumuskan anak pada aktivitas seksual terlalu dini ya Prof ya. Baik, terakhir ke Ibu Dini, dari hasil observasi Anda, rekomendasi apa yang ingin Anda berikan atau sampaikan kepada pemangku kebijakan dalam mencegah pernikahan muda di Indonesia? Iya Mbak, tadi Prof. Ali menyampaikan ada Stranas ya, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Nah, Indonesia itu kalau masalah planning sama undang-undang biasanya sudah cukup bagus, Mhm. tetapi implementasinya dan bagaimana ini merupakan komitmen. Jadi kalau komitmen misalnya untuk tadi ya, kalau ada peraturan di nasional itu harus turun sampai ke bawah, sampai ke tingkat desa. Nah, adalah kalau sekarang yang sejauh yang saya tahu baru di Lombok Barat dan ya kalau tidak salah Ya, itu yang punya ya Prof ya. Jadi ya ada. kita kerjasama dengan Pemdanya. Nah, padahal katanya ada 16 kepala apa namanya kepala daerah gitu ya, 16 distrik kepala kabupaten kota yang sudah menyatakan komitmennya itu tingkatan nasional. Waktu kalau diundang mungkin bilang komitmen nih semua. Tapi Mhm. komitmen itu turunannya seperti apa? Ya, mesti undang-undangnya lebih jelas lagi sampai di desa. Karena kalau masalahnya perkawinan anak banyak terjadi di desa, untuk komunitas desa yang mereka lebih akrab, nah mereka lebih tahu, lebih aware itu undang-undang desanya gitu, peraturan desa. Daripada yang terjadi yang di nasional itu bacanya aja udah pusing gitu ya. Nah, lalu kemudian terkait juga dengan apa hukum ya atau payung hukumnya. Saya mendukung sekali yang Profesor Alim katakan bahwa RUU itu PKS jangan jadi RUU pencegahan kekerasan seksual terus gitu, RUU terus ya, mental lagi, masukin lagi, mental lagi. Ya udah sahkan karena ini bicara perlindungan anak juga dari kekerasan seksual ya. Nah, itu dari payung hukumnya, tetapi apakah itu akan menyelesaikan masalah akar permasalahannya? Ada masalah tadi ya, apa namanya informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi, ada masalah parenting, ada masalah apa interpretasi budaya atau agama yang menguntungkan pihak-pihak tertentu saja gitu ya, bukan perspektif perlindungan anak dan Mhm. perlindungan perempuan di dalamnya. Nah, ini yang mesti dirombak. Norma-norma ini lebih susah ngerombaknya daripada bikin undang-undang Betul. sebenarnya.
Jadi itu kerja berkelanjutan. Dan satu lagi Mbak yang Ya. saya mau tambahkan adalah sekolah. Ayo dong. Ini anak-anak harus tetap bersekolah. Keep them in schools, ya. Keep them in education gitu. Baik yang perempuan maupun yang laki-laki gitu. Kalau enggak ya akan sulit ini mau kemana negara ini. Ya, mungkin saya ingin menambahkan statement Silakan, sedikit Prof. ya dari Mbak Dini ya terkait dengan keep anak perempuan di sekolah walaupun dengan perilaku beresiko dia mengalami kehamilan. Ya, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kadang-kadang kan, mohon maaf ya, perilaku Ya. beresiko itu kan memang dampak yang dialami adalah perempuan. Dalam arti perempuanlah yang paling mengalami dampak yang paling buruk. Karena itu tetaplah dia kasih kesempatan untuk sekolah. Entah dengan caranya homeschooling atau apa begitu ya. Kenapa? Karena kalau itu dibatasi akses pendidikannya, ya sudah dia hamil, apalagi tidak diinginkan, ya toh, lalu dikeluarkan dari sekolah, lalu kemudian bully oleh masyarakat, kemudian dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya sekolah jangan menambah beban yang dialami oleh korban kehamilan itu gitu. Tapi bukan berarti seolah-olah sekolah setuju dengan perizinan. Tidak. Ya, dia si anak ini sebenarnya sudah mendapatkan sudah mendapatkan hukuman atau sanksi dari masyarakat, dari temannya, dari yang lain-lainnya. Tetapi kemudian sekolah itu sebenarnya bisa untuk tidak menambah beban yang ada itu. Ini kalau in case terjadi perilaku yang beresiko ya, yang kemudian berdampak kepada persoalan kehamilan yang tidak diinginkan. Karena terkadang laki-lakinya itu nggak diurus gitu. Yang diurus adalah perempuannya gitu, untuk kemudian dikeluarkan dari sekolah dan sebagainya gitu ya. Terima kasih Ibu Dini Widyastuti dan juga Profesor Alimatul. Demikian sudut pandang hari ini. Semoga kasus pernikahan anak selama masa pandemi dapat dicegah demi menjaga masa depan anak Indonesia. Dan pemirsa, demikian sudut pandang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.